bagi guru UPTD SD Negeri 6 Sungaya tahun ajaran 2025-2026. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Ibu Robiati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kepala sekolah ada penyelarasan visi dan misi. Visi ini adalah harapan atau impian sekolah mau diarahkan kemana. Tunjuk kebiasaan anak Indonesia hebat ya, itu harus ada tercermin. Tetapi yang paling tercermin di dalam visi itu adalah 8 dimensi kelulusan. 8 dimensi lulusan yang harus ada di sini. Punya kita masih banyak Bapak Ibu, tetapi di sini yang masih kita ganti di SD itu harus ada kemandirian. Nanti Ibu mohon untuk penyelarasan visi misi jangan hanya dari olahan pikir kepala sekolah, itu yang salah selama ini. Dan juga visinya itu harus terwujud atau terbentuk, jadi kelihatan terukur, harus terukur. Kalau misinya ini diambil dari ini, cerminan dari misi. Hari ini tanggal 23 Oktober, hari Kamis ya, tanggal 23 Oktober tahun 2025, pengimbasan pelajaran mendalam UPTD SD Negeri 6 Sungalia tahun ajaran 2025-26 resmi dibuka. Terima kasih kepada sekolah atas pemaparan yang sangat luar biasa, sekaligus opening speech dan sekaligus juga membuka acara pelatihan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita hitung kembali yang genapnya. Berapa yang setujunya? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, yang setuju. Yang tidak setuju tidak usah, Bu. Ya, yang setuju. Nah, ini yang modul pertama yaitu pola pikir bertumbuh. Tadi Bapak Ibu sudah mengisi. Maksudnya pola pikir bertumbuh ini adalah kita diharapkan para pendidik ini mau belajar, mau berubah untuk menghadapi berbagai macam teknologi atau berbagai macam kemajuan zaman yang kita hadapi di pendidikan ini. Kalau kita pendidik tidak bisa mengikuti kemajuan zaman, maka sangat dimungkinkan sekali anak-anak kita tidak bisa belajar yang baik dari kita. Nah, sesuai apa yang dikatakan Profesor Abdul Muti, Menteri Pendidikan Mendikbudristek Republik Indonesia, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Baiklah, jadi pola pikir itu adalah yang menghasilkan tindakan dan akan terlihat dari hasil yang akan kita lakukan. Lanjut ya. Nah, ini adalah pola pikir lebih penting dari keterampilan. Jadi mindsetnya itu kita harus memperbanyak apa saja yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini adalah pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Kalau kita mempunyai pola pikir tetap, kita pasti akan ketika kita diminta untuk mengikuti pelatihan, gak mau aku, males, udah baca, udah mau. Nah, ini termasuk pola pikir yang tetap. Tetapi ketika kita sebagai seorang pendidik mau memberi tantangan kepada diri kita sendiri, maka kita termasuk pola pikir bertumbuh. Jadi setiap apapun tantangan yang diberikan dari pelatihan-pelatihan apapun, marilah kita coba untuk mengikuti dan mau untuk mempelajari apa sih yang kita perlukan untuk tantangan selanjutnya. Pola pikir tetap itu dia merasa saya gagal, saya tidak mampu.
Tetapi ketika kita punya pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Untuk metode kedua, yaitu mengenai pembelajaran mendalam. Makanya pembelajaran mendalam itu lebih diutamakan berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Artinya adalah anak-anak itu sadar kita belajar apalah hari ini, bermakna kira-kira pembelajaran itu bisa nggak ya bermanfaat bagi saya untuk kehidupan saya di masa depan. Nah, untuk mengembirakan itu bagaimana caranya kita untuk membuat pembelajaran itu, membuat strategi pembelajaran itu mengembirakan. Nah, ini yang akan menghasilkan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, dan akan yang mewujudkan profil ketulisan yang 8 dimensi. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu modul 3 ya. Ini kami meneruskan informasi yang kami dapat dari pelatihan ya. Prinsip pembelajaran mendalam mempunyai 3 landasan utama. Itu biasa disebut dengan BBM ya, kita singkat dengan BBM, itu berkesadaran, bermakna, menggembirakan ya. Mindful, meaningful, dan joyful. Prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Prinsip pembelajaran mendalam menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, menerapkan pengetahuan. Ketika peserta didik menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan tumbuh, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Ini akan sangkut pautnya ke materi selanjutnya, yaitu pengalaman belajar. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap peserta didik merasa nyaman. Peserta didik terpenuhi kebutuhannya seperti pemenuhan kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Penerapannya itu lingkungan belajar pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, menantang ya, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga? Pertama, olah pikir, intelektual. Olah pikir adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa estetika, proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Olahraga adalah bagian dari pendidikan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Sebelum masuk ke modul selanjutnya, kita bagi kelompok per fase. Pembelajaran adalah memberikan pengalaman belajar kepada siswa dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini ada di kegiatan pembelajarannya nanti.
tujuan pembelajaran mendorong peserta didik untuk aktif mengkonsumsi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Refleksi merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Silakan pilih satu CP lalu diturunkan menjadi TP. Ya, apa yang mau kita capai dalam pembelajarannya? Untuk cara membuat tujuan pembelajaran sudah tahu ya dengan rumus ABCD. A-nya ada audience, B-nya ada behavior, C-nya ada condition, dan D-nya ada degree. Ini kan ada poin pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, refleksi. Nah, tadi kita sudah tahu prinsip pembelajaran mendalam ada 3, apa saja? BBM. B yang pertama berkesadaran, kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Jadi 3 prinsip PM ini harus kita muatkan dalam aktivitas pembelajaran kita. Dibikin siswa menjawab pertanyaan romantik. Tapi ditentukan sama apa yang menentukan. Bapak Ibu menyusun tujuan, gunakan level tinggi lagi untuk pemikiran. Dia mau mengaplikasikan jadi apa yang ditengok tadi di Jadi inquiry kolaboratif itu apa sih? Kita sudah ada kata kuncinya kolaboratif. Artinya apa? Kolaborasi, adanya kerjasama. Inquiry kolaboratif adalah sebuah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan yang ada di kelas. Selanjutnya merancang strategi secara berkelanjutan, merefleksikan serta menyempurnakan praktik pembelajaran. Jadi di kelas misalnya di kelas ada masalah nih, ada tantangan di kelas Afif, misalnya rendahnya minat baca siswa kelas 1 misalnya. Nah ini bisa Afif menggunakan pendekatan inquiry kolaboratif berkolaborasi dengan guru mapel, misalnya Ibu Natalia dan Ibu Yuni. Nah itulah sebenarnya yang disebut dengan inquiry kolaboratif, gitu ya. Selanjutnya prinsip-prinsipnya. Nah ini yang aku bilang tadi, berbasis data dan bukti. Misalnya kita mau bilang rendahnya minat belajar di kelas 1, buktinya apa? Kita perlihatkan saja daftar nilai kita gimana. Oh iya, ternyata rendahnya di minat baca mereka terbukti dari adanya penilaian atau daftar nilai yang mungkin nilainya kecil gitu. Terus yang kedua, kolaborasi yang setara dan bermakna. Adanya kerjasama tadi antara guru dan guru, boleh juga antara guru dan kepala sekolah, boleh juga misalnya guru dengan tenaga kesehatan, misalnya kayak Korean Center itu ya, itu sudah termasuk kolaborasi. Itu kan mengatasi masalah ya, mengatasi masalah kecerdasan atau IQ biasanya kita. Nah terus adanya budaya profesional yang terbuka dan reflektif. Nah jadi untuk inquiry kolaboratif ini yang terpenting adalah adanya kerjasama antara guru dan guru boleh, guru dan kepala sekolah boleh, guru dan orang tua boleh, guru dan keluarga masyarakat juga boleh. Tuh. Jadi permasalahan yang kita peroleh di kelas itu tidak kita tanggung sendiri. Jadi kita bisa berbagi dengan orang lain. Oke, kita memasuki materi modul ke-6. Sudah sampai 6 ini, tinggal satu lagi, yaitu tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Nah, pada dasarnya asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu pasti sudah melaksanakan asesmen di kelasnya masing-masing dalam berbagai bentuk. Karena kan asesmen itu dapat kita gunakan dengan berbagai teknik atau beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Di sini ada prinsip asesmen. Penilaian itu juga ada prinsip, ada 3. Yang pertama, berkeadilan. Pasti tahu ya.
Lalu ada edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Objektif juga, penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar siswa. Asesmen pada pembelajaran mendalam. Pada dasarnya sama saja Bapak Ibu. Kita sudah sangat familiar dengan ada dua asesmen dalam pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini sudah sering kita lakukan ya. Sudah familiar ya. Kalau misalnya asesmen formatif itu ternyata harus dikuatkan dibanding dengan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu yang diketahui Bapak Ibu apa? Ada yang bisa memberikan sedikit? Iya betul, saat proses pembelajaran itu yang dinamakan dengan asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif adalah di akhir. Asesmen formatif itu adalah penilaian proses. Nah, penilaian proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu di akhir untuk mengukur ketercapaian pembelajaran secara menyeluruh. Kalau selama proses pembelajarannya kita menggunakan asesmen formatif. Mungkin ada yang sudah mendengar asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Itu juga berkaitan dengan materi hari ini. Ini juga tadi, dulu kan kita menggunakan taksonomi belum ya. Sekarang kita sudah taksonomi solo. Pengalaman belajarnya ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ada studi kasus, ada yang bersedia untuk membacakan? Bu Sari menyadari bahwa penilaian formatif bersifat berkelanjutan penting dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Setelah membaca cerita tersebut, bagaimana pendapat Bapak Ibu Guru terhadap fungsi dari penilaian formatif dalam pembelajaran? Ada yang memberikan pendapat? Tidak ada? Terima kasih Bu Api. Setelah menyimak dari yang dibacakan oleh Pak Parman tadi, saya menanggapi dari cerita ini bahwa kita sebagai guru itu belum maksimal kalau hanya dengan metode ceramah. Nah, berarti harus dibantu dengan untuk penjelasan itu harus menggunakan yang nyata. Terima kasih, itu aja Pak. Sudah memasuki ke modul terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Ini adalah poin yang harus ada dalam rancangan pembelajaran mendalam. Yang pertama ada identifikasi. Kalau di modul ajar kita yang dulu, identifikasi itu isinya hanya nama penyusun, satuan pendidikan, kelas, fase, hanya itu kan. Sekarang di RPM, rancangan pembelajaran mendalam, identifikasi itu ada 3. Kita harus mengidentifikasi kesiapan murid dari mulai minat mereka, gaya belajar mereka, penilaian awal. Terus kita juga harus memahami karakteristik materi pembelajaran. Apakah materi yang kita ajar itu sudah sesuai atau belum? Terus juga kita harus menentukan dimensi profil lulusan. Ada berapa? 8 DPL itu harus kita tentukan. Jadi harus memuat DPL apa saja yang akan kita gunakan di rancangan pembelajaran itu. Yang kedua ada desain pembelajaran. Ini ada menentukan tujuan. Nah ini yang sudah dijelaskan Bu Tita sama ini tadi. Ada praktik pedagogisnya, ada pencitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Ada asesmen juga, asesmen awal, proses, sama akhir. Pengalaman belajar yang tadi apa saja? Memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Jangan lupa ya, 3 pengalaman belajar ini pasti bakal dipakai. Saya pembelajaran kayak tadi ya, pokoknya harus ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis, kita juga harus mempunyai keterampilan pedagogik guru ya. Pedagogik berarti strategi, model, pendekatan, apa saja yang kita gunakan dalam pembelajaran. Pokoknya pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan yang sifatnya memuliakan peserta didik, di mana di dalamnya ada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah apa tadi? Olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Betul sekali. Kata-kata berubah.
Lintasan disiplin ilmu, bahasa Indonesia, keterampilan membaca dan menulis, seni, keterampilan identifikasi data, pendidikan agama, akhlak terpuji. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan menyimak tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan aturan sekolah dengan tepat. D2 DPAJK. 2. Melalui kegiatan kecerdasan LKPD, peserta didik dapat menganalisis perbedaan aturan sekolah dan di rumah dengan 4C4 3. Melalui kegiatan menyimak tayangan materi pada PowerPoint, peserta didik dapat menemukan jenis aturan tertulis dan aturan tidak tertulis bila guna. C3 DPAJK. Di sini katanya pendekatan yang digunakan deep learning, terus ada diferensiasi, tadi juga di bawahnya ada diferensiasi konten atau apa tadi yang lihat. Modelnya ada PBL, problem based learning. Kalau misalkan menggunakan model PBL, di langkah pembelajarannya dilampirkan sintaks PBL. Nah, di sini belum Afi lihat adanya pengalaman belajar. Apakah ini termasuk pengalaman memahami atau mengaplikasikan atau merefleksikan? Jadi kalau ada poin-poin BBM sama memahami, mengaplikasikan sama merefleksi, itu berarti rancangan yang Bapak Ibu buat sudah membuat unsur-unsur pembelajaran mendalam. Itu yang membedakannya Bapak Ibu sama yang didesain pembelajaran awal. Baiklah, kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami dari kelompok 3 tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar awalnya ada memahami prinsip kesadaran, bla 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 ya Bu ya, biar ini. Kemudian ada intinya juga, memahami dan mengaplikasikan. Terus lanjut. Oke, lagi Bu, lagi Bu. Ya, di sini ada intinya. Di inti sini ada memahami dan mengaplikasikan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Oke, secara garis besar untuk modul RPM kelompok 3 ini sudah luar biasa bagus. Oke, tidak ada yang bagaimana, cuman kalau jadi semuanya ini ada ya, kecuali kesehatan ya. Oke. Harusnya di sini tahu gitu ya. Oke. Secara garis besar sudah baik. Ada praktek pedagogisnya, strategi yang digunakan. Mungkin cuman hanya ingin menambahkan ketika kita menggunakan ada video ya. Ada. Tolong dicantumkan linknya apa di sini. Oh iya. Link di sini. Oh link ya. Sama alamatnya apa? Ya, jadi bisa tahu apa di mana video. Ya, itu aja. Jangan lupa nanti ininya dicantumkan, hanya itu aja. Secara garis besar tidak ada yang dikomentari karena memang tidak baik. Oke. Masih ada. Sedikit dari saya. Sedikit dari saya. Sedikit dari Wafi. Sebentar. Enggak, sedikit aja. Di sini ini di luar dari PM ya, tapi sedikit pembahasan tentang diferensiasi. Tadi ada ini pembelajaran diferensiasi. Kelompok yang lebih cepat selesai dapat diberi tantangan tambahan untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini katanya diferensiasi proses. Ya. Nah, sepemahaman Afi ya, untuk diferensiasi kan ada
ada 3, diferensiasi konten, di mana kita membuat materi yang beragam. Jadi tidak hanya sebatas PPT interaktif, kita juga bisa memfasilitasi gambar atau video. Lalu yang kedua ada diferensiasi proses, di mana maksud dari diferensiasi proses ini, kita sebagai guru kan di awal kita sudah memetakan kebutuhan siswa. Ada yang ada yang sedang, ada yang kurang, seperti itu. Nah, kalau untuk diferensiasi proses ini, kita sebagai guru menyiapkan LKPD yang beragam juga. Jadi bukan yang siapa yang paling cepat selesai. Nah, misalnya untuk siswa yang sedang memiliki kemampuan yang sedang atau yang tinggi, itu bisa dibedakan LKPD-nya. Itu yang termasuk dengan diferensiasi proses. Nah, di sini tadi ada diferensiasi produk juga ya dibahas di atas. Ada kan di atas ya produk. Tetapi tadi produk peserta didik dapat memiliki bentuk media presentasi, tapi ini belum tergambar secara jelas di langkah-langkahnya di bagian mana ya. Ya, betul. Kalau produk kan bukan dari kartu kalimat. Kalau produk itu kita lebih ke membebaskan mereka. Produk apa yang mau mereka pilih? Boleh kartu kalimat, boleh poster. Nah, kalau ada bahasa yang peserta didik dibebaskan memilih, nah itu yang sudah termasuk